Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini channel suka-suka aja gitu. Baik, langsung saja kita mulai. Pada video kali ini saya ingin share mengenai kelas dan objek ya dalam pemrograman berorientasi objek, di mana yang kita pakai adalah Java dan NetBeans. Oke, di sini karena dia pemrograman berorientasi objek ya, artinya suatu perangkat lunak itu dianggap sebagai suatu kata benda atau objek di mana tersusun berdasarkan objek-objek penyusunnya gitu ya. Jadi objek yang dibentuk dari objek seperti dunia nyata lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat suatu objek, katakanlah motor gitu ya. Nah, di mana motor itu memiliki objek penyusunnya, misalnya ada mesin, ada tangki bensin, ada stang motor, ada lampu, ada roda, ada knalpot dan lain-lain. Nah, itu adalah objek-objek penyusunnya. Di mana objek yang menyusun objek merupakan objek juga gitu ya. Misalnya kita lihat bagian lampu motor, itu kita sebut sebagai package lampu motor atau modul lampu motor. Di mana penyusunnya adalah bola lampu gitu ya, ada kaca pelindung berwarna, terus ada kabel dan lain-lain. Nah, jadi misalnya nanti kalau kita lihat kabel ada lagi objek penyusunnya gitu ya. Ada kawat tembaga sama pelindung gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita melakukan pemrograman berorientasi objek, artinya dia mereferensikan sebagai seperti objek berbasis objek ya di dunia nyata. Nah, artinya nanti cara untuk bergabungnya objek juga sama gitu ya. Misalnya motor, kita mau rakit motor, berarti objek-objek penyusunnya kita rakit dulu. Nanti lampunya mau diganti nih, ya udah tinggal ganti aja objeknya gitu ya. Tapi kan fungsinya sama gitu ya, atributnya juga sama, maka yang kita ganti tinggal lampunya aja ya. Nah, disinilah paradigma seperti itu diterapkan di pemrograman. Nah, untuk objek oriented sendiri dia memiliki 3 struktur ya dari kodenya. Yang pertama itu adalah nama kelasnya, di mana itu akan merepresentasikan objek nanti ketika dia akan diinstansiasi. Lalu ada atributnya ya atau propertinya, dan ada behavior-nya atau implementasinya dalam bentuk suatu metode. Duh, maaf masih pagi, nggak enak tenggorokan ya. Nah, jadi nanti objek-objek itulah yang nanti akan ya kelas-kelas itulah yang nanti akan diinstansiasi menjadi suatu objek dan bisa menjadi banyak objek. Misalnya kita bikin lampu motor gitu ya. Nah, lampu motor itu bisa dibikin kelasnya sebagai blueprint atau prototype, nanti akan menjadi lampu motor A, lampu motor B, lampu motor C, dan seterusnya. Dan nanti motor bisa diganti-ganti gitu ya, lampunya mau pakai lampu A, mau pakai lampu B, atau mau pakai lampu C, dan seterusnya. Jadi prinsipnya sama seperti dunia nyata. Nah, di sini atribut gunanya adalah menyimpan data ya, di mana setiap objek pasti ada data. Misalnya tadi lampu motor itu bisa jadi ada datanya, misalnya merek, terus tingkat kecerahan lampu gitu ya, jenis model lampu dan lain-lain. Nah, dia bisa menggambarkan apapun, bisa menggambarkan status, menggambarkan kualitas, menggambarkan nilai, atau dan seterusnya gitu ya. Nah, atribut sendiri dalam suatu kelas itu diimplementasikan sebagai variabel di bahasa pemrograman nantinya, di kode nantinya. Kalau behavior itu menggambarkan operasi atau metode, diimplementasikan dalam bentuk prosedur atau function. Tapi kalau di Java ada sedikit perbedaan kode antara prosedur dan function, tapi nyebutnya sama ya, sama-sama metode. Bedanya satu metode yang mereturn suatu hasil, satunya yang enggak gitu ya. Nah, ini adalah bentuk daripada kelas gitu ya. Jadi inilah contoh daripada kelas, di mana di sini kita punya kelas motorcycle gitu ya. Ada string make, string color, boolean, string engine state. Nah, ini adalah atributnya, representasinya pakai variabel. Jadi make ini adalah variabel, string itu adalah tipe data.
Nah, di sini ada void start engine. Nah, ini adalah metode nih, tapi bukan metode yang mereturn hasil gitu ya. Dia seperti prosedur implementasinya kalau di pemrograman prosedural. Ini juga ada show attributes ya. Lalu di sini ada public static void main, ini adalah main program. Jadi nanti semua dijalankan di program utama. Ibaratnya nanti si motor itu nanti akan dibentuk objeknya di program utama seperti bahasa C gitu ya. Nah, di sini kita bikin ya motorcycle M ini adalah variabel. Lalu motorcycle ini adalah tipe data sebenarnya, tapi tipe datanya adalah objek. Di mana motorcycle ini adalah si motorcycle yang ini gitu ya, yang kita bentuk daripada kelas. Kemudian ada M sama dengan new motorcycle. Nah, motorcycle yang di belakang ini kita sebut sebagai konstruktor gitu ya. Nah, konstruktor itu nanti akan dijelaskan di bawah gitu ya. Konstruktor itu adalah metode juga, tapi metode spesial di mana metode itu akan dipanggil apabila kita ingin membuat suatu objek ya daripada kelas motorcycle yang ada di depan. Jadi ini kelasnya, M adalah variabelnya, new ini instansiasi, lalu motorcycle ini adalah metode konstruktor yang ada di kelas motorcycle. Nah, di sini kan tidak ada nih metode motorcycle, memang tidak ada. Jadi motorcycle ini secara default kelas itu akan membuat metode motorcycle ini sendiri, tapi bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, objek itu nanti adalah instansiasi daripada kelas gitu ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, motorcycle-nya ini adalah M ya. Bisa jadi kita mau bikin motor yang lain, M1, M2, M3, dan mereknya, warnanya, dan lain-lainnya itu bisa berbeda. Gitu ya. Nah, kita coba dari contoh menggunakan kotak aja ya. Di sini, kalau kita nulis kelas kotak, double panjang, double lebar, double tinggi, ini kita mendefinisikan kelas, tapi hanya ada atributnya saja. Kalau seperti ini kotak K sama dengan new kotak ini mendeklarasikan objek atau bisa digabung jadi satu baris. Kalau tipenya akses modifiernya tidak ditulis, itu berarti akses modifiernya adalah public ya. Jadi di bahasa Java sendiri akses modifier ada 3, ada public, ada private, lalu ada protected untuk nanti digunakan di inheritance. Nah, kalau dia protected, kalau dia private artinya dia tidak bisa diakses di luar gitu ya. Jadi dia tidak bisa dipanggil di luar. Nah, kalau seperti ini ya, karena kita udah bikin objeknya adalah K, maka untuk mengakses datanya, kalau misalnya semua atribut ini adalah public, atau dia tidak ada apa-apa di belakangnya, ya, itu otomatis public, maka mengakses datanya tinggal panggil k.panjang, k.lebar, k.tinggi saja. Gitu ya. Oke, seperti ini contohnya kita bikin pakai NetBeans ya. Kita buat project baru, Java application. Kita coba di sini aja ya. Coba kelas. Nah, seperti ini gitu ya. Ini adalah main program gitu ya. Coba kita buat di sini adalah ini tadi ini adalah project ya. Ini adalah package, dan di package ini bisa terdiri dari banyak kelas ya. Kita buat kelas yang baru ya, Java kelas. Nama kelasnya tadi kotak gitu ya. Nah, kotak seperti ini. Kita punya double tadi ya. Double panjang, terus double lebar, lalu double tinggi. Nah, kalau tidak ada apa-apa di depan, itu sebenarnya public ya, sama seperti penulisan kelas ini ya, public. Jadi di sini ini ya, public double panjang dengan tanpa tulisan public itu tidak ada pengaruh apapun. Jadi secara default dia public. Nah, di Java punya private gitu ya, sama protected.
di mana masing-masing punya peruntukan yang berbeda. Kita coba yang public aja dulu ya, dengan mendefinisikan suatu kelas gitu ya, yaitu kotak di sini. Nah, jadi seperti ini ya kotak. Ini kita save. Kita coba di sini. Karena dia satu package ya, kita tidak perlu import lagi kelasnya. Kalau tidak, dia harus diimport. Kita coba di sini ya, kotak K1 ya sama dengan new kotak. Nah, gini. Ya, K1 dot ini adalah lebar, panjang, dan tinggi si kotak tadi ya. Lebar. Kita isi 4 misalnya. K1 dot lebar, panjang, kita isi 5. Tinggi kita isi 6 ya. Maka di sini kita bikin metode dulu ya untuk menghitung luas ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi kita bikin function di sini, keluarannya double juga, double hitung luas misalnya gitu ya. Nah, di sini return-nya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini kita sudah set ya, lebarnya 4, panjangnya 5, tingginya 6. Kita hitung di sini ya, pakai kita tampilkan ya, system.out.print. Nah, kita panggil tadi metodenya K1 dot hitung luas. Nah, kira-kira gini ya. Kita coba jalanin. Jadi 4 kali 5 kali 6 gitu ya. 120 ya. 4 kali 5 kali 6. Ya, sekitar itu. 120. Benar ya? Print aja deh gitu ya. Oke. Nah, tadi ini tipenya public ya. Gimana kalau misalnya kita ganti salah satunya dengan private? Otomatis error ya di sini. Kenapa error? Karena di sini private. Jadi kalau dia private, dia tidak bisa diakses di luar kelas itu. Artinya kan ini kan kelas yang baru ya. Kelas coba kelas. Ini adalah kelas ya. Ini adalah kelas, kotak adalah kelas, coba kelas adalah kelas. Maka kalau di kotak itu terdapat atribut private, dia tidak bisa diakses di luar kelas, tapi bisa diakses di dalam kelas ini sendiri. Misalnya di sini kan ada panjang gitu ya, yang kita buat di dalam suatu metode. Nah, itu bedanya kalau private. Sama halnya dengan metode kalau kita kasih private. Nah, ini juga sama nanti di kelas. Dia juga akan error karena apa? Metode ini yaitu di luar daripada kotak. Tapi kalau kita bikin metode baru di bawahnya gitu ya. Di sini misalnya double luas kotak misalnya gitu ya. Kurung buka kurung tutup. Nah, di sini kita pakai return hitung luas. Nah, ini nggak masalah gitu ya. Jadi metodenya ini dipanggil di dalam kelas itu sendiri gitu ya. Sehingga nanti ini kita tinggal ganti, berarti bukan hitung luas tapi metodenya adalah luas kotak gitu ya. Ya, sama aja 120. Ya, itu adalah bedanya public sama private ya. Itu yang kita sebut sebagai access modifier. Nah, tadi kalau kita ngomongin konstruktor gimana gitu ya. Ya, sebelum ke konstruktor, ya konstruktor ya.
Tadi kita sebut konstruktor yang mana? Yang ini. Ini adalah konstruktor. Ini tuh adanya di mana? Adanya di sini. Tapi tidak tertulis, iya, secara default tidak tertulis, jadi konstruktornya kosong. Apabila ingin ditulis, boleh aja, tinggal ditulis aja di sini adalah konstruktor gitu ya, jadi langsung aja nanti kita tulis itu di bagian konstruktor. Nah, metode itu bisa kita duplikasi gitu ya. Kita sebutnya overloading, itu nanti akan dijelaskan lagi di materi yang lain, di mana kita bisa membuat metode yang sama, tapi parameternya berbeda. Nah, di sini konstruktor, apabila tadi tidak ditulis apa-apa di dalam suatu kelas, itu kita sebut sebagai default konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah metode yang kita pakai untuk menginstansiasi objek. Artinya kalau kita ingin membuat objek, kita membuatnya melalui konstruktor. Nanti konstruktor inilah yang akan mengatur objek mana aja yang akan kita buat nantinya, gitu ya. Nah, konstruktor ini adalah metode yang tidak memiliki tipe kembalian. Jadi dia bukan function, dia void ya. Nah, cara bikinnya seperti ini ya, konstruktor. Sebenarnya kita tinggal bikin aja di sini kotak gitu ya, atau ini dihapus juga nggak masalah gitu ya. Jadi seperti ini misalnya, ini kan tadi kotak ya, di sini kotak K-nya gede karena nama konstruktor pasti sama dengan nama kelas gitu ya, sama dengan nama kelas. Sebenarnya kita bisa bikin gini aja, kalau mau kotak kurung buka kurung tutup. Nah, ini sama aja dengan tanpa ini gitu ya, sama aja. Nah, misalnya kita ingin isi, sebenarnya kan di sini adalah statement ya, di sini adalah statement nih, di sini adalah statement, ini komentar ya. Ini bisa kita ngapain aja, bebas di sini, kita mau ngapain aja terserah gitu ya. Misalnya saya mau ngapain di sini ya, misalnya saya mau nampilin system.out.print misalnya. Saya mau nampilin saya kotak misalnya. Bebas aja gitu ya. Nah, apa ini? Print, oh ya, kurang N. Saya kotak gitu ya. Artinya, kalau misalnya setiap objek yang dibuat dari kotak gitu ya, di mana kotak itu adalah ini, pasti dia akan menampilkan ini dulu gitu ya. Nih, saya kotak gitu ya hasilnya. Atau boleh juga di set default value. Jadi di sini misalnya teman-teman bisa set panjangnya 1 gitu ya, lebar 2, terus tinggi 3, berapa harusnya 6 ya. Ini kalau kita eksekusi apa yang terjadi dengan kelas yang ini? Padahal di sini kita add lagi ya 4, 5 dan 6. Tetap 120 gitu ya. Kenapa? Karena ini gitu ya. Ketika objek diinstansiasi dari kelas ini sudah ada pertama kali gitu ya. Kemudian ini diganti dengan ini, sehingga yang tadi lebarnya 1, panjangnya 2, tingginya 3 tergantikan dengan ini. Beda halnya ini kalau kita hapus gitu ya. Nah, artinya kita punya nanti 6 gitu ya. Dari mana 6? Ya dari ini. Ya gitu ya. Nah, kalau saya ingin membuat objek yang berbeda, boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Berasal tinggal kita bikin konstruktor yang berbeda. Jadi kita bisa lakukan overloading juga konstruktornya, artinya konstruktornya bisa memiliki parameter input yang berbeda gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya bikin lagi di sini konstruktor yang sama, kotak gitu ya. Nah, tapi yang membedakan kotak yang atas dan bawah apa? Di sini saya set gitu ya, terlebih dahulu panjangnya double ya.
lebar, tinggi, gitu ya. Nah, tidak error kan? Jadi di sini saya punya parameter untuk saya buatkan nantinya. Ini mau saya isi apa di bawahnya? Bebas aja. Bisa jadi saya isi seperti ini, gitu ya. Saya isi dari untuk mengisi atributnya, saya isi dengan panjangnya sama dengan P yang berasal dari parameter atas ini. Kalau di Java sebutannya bisa parameter, bisa argumen ya. Ini argumen atau parameter. Lebarnya saya ganti dengan L. Aduh maaf. Terus tingginya saya ganti dengan T. Tinggi. T2. Nah, sehingga saya bisa bikin kotak ya. Ini saya hapus dulu. Jadi saya bisa bikin kotak ya. Saya bikin kotak yang kedua aja. Kotak K2 sama dengan new kotak. Nah, tapi saya pakai kotak yang mana nih ya untuk K2? Ini saya tampilin aja ya. Ini tinggal saya tambahin di sini biar enak bacanya. Kotak K1 luasnya adalah gitu ya. Nah, kalau saya pakai konstruktor yang ini, maka kotak K2 ini akan sama dengan kotak K1 gitu ya, dengan behavior yang sama konstruktornya. Tapi kalau saya bikin dengan cara yang kedua, saya tinggal masukin parameter di sini gitu ya. Nah, karena dia seperti metode, jadi saya tinggal masukin aja parameternya. Misalnya kotak ke-1 tadi panjangnya 1, lebarnya 2, tingginya 3. Maka K2 itu adalah kotak dengan panjangnya 1, lebarnya 2, dan tingginya 3. Tidak perlu lagi saya definisikan seperti ini. Sehingga tinggal saya langsung aja tampilin gitu ya. Pakai println, kotak K2 luasnya adalah K2 dot luas kotak gitu ya. Oh ya, ini tadi masih set private ya tadi ya. Sehingga saya dapat hasilnya K1 luasnya 120, K2 luasnya 60. Boleh nggak saya bikin lagi konstruktor yang lain? Boleh, silakan. Sebanyak-banyaknya bisa dibikin ya, asal jumlah daripada parameternya atau argumennya bisa beda. Ini kan tidak ada parameter, ini 3 jumlah parameternya. Gitu ya, seperti itu ya untuk konstruktor. Jadi konstruktor itu dipakai untuk membuat suatu objek ya, untuk menginstansiasikan suatu objek. Bisa di override, artinya bisa dibikin dengan nama yang sama tapi memiliki parameter yang berbeda, dan kita bisa anggap itu adalah sama aja. Nah, metode juga bisa ya. Di metode pun bisa kita perlakukan hal yang sama. Misalnya di sini saya mau bikin double luas kotak misalnya. Sama kan nama metodenya dengan yang di atas gitu ya. Cuman di sini saya tambahin parameter. Ini tadi overload method ya yang tadi saya jelaskan tapi saya skip untuk nanti sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah ya di sini ya. Yang ini ya overload method ya, overloading method ya. Jadi di sini sama-sama nih. Cuman saya tambahin aja parameternya. Misalnya parameternya saya samain aja ya. Double panjang, double lebar, double tinggi. Saya bikin returnnya di sini panjang dari parameter ya kali lebar kali tinggi. Sama kan? Nah, tapi kita perlakukan dengan cara yang berbeda nanti di sini. Jadi misalnya K1 tadi pakai luas kotak berasal dari panjangnya 4, lebarnya 5, tingginya 6, gitu ya. Nah, bisa jadi kita masukin di sini luas kotaknya 10 kali 20 kali 30 misalnya.
Kok dikali, salah koma ya, sorry. 10 kali panjang kali lebar. Nah, gini ya. Sehingga hasilnya adalah 6.000. Kenapa 6.000? Karena memang saya menghitung luas kotak dari parameter ini, bukan dari nilai atributnya, kan itu ya. Karena atribut yang kita punya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Jadi gitu ya untuk overloading metode ya. Jadi metode pun kita bisa bikin banyak dengan nama yang sama, tapi kita bisa ubah parameternya dan bentuknya bisa kita ubah. Baik, sekian mungkin dari saya untuk kelas dan objek. Jadi kita perlu mengetahui dulu bagaimana prinsip kelas dan objek ya di bahasa pemrograman berorientasi objek menggunakan Java sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya. Jadi, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.